Salam, selamat hari Minggu. Kita bangkit berdiri untuk menyambut prosesi dari Pareheon Naposumbul.
Shalom, Horas, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita hari ini mengikuti ibadah minggu ke-16 setelah Trinitatis yang bertepatan dengan cara Parheon Naposo Bulung kita. Kita akan memulai ibadah kita saat teduh di tempat kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 9 ayat 1 sampai 3. Kupuji kasih setiamu. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus, Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat 1 sampai ke 10. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ketujuh, jangan berzina. Hukum Taurat yang kedelapan,
jangan mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Begitu marilah kita mendengar meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum Taurat. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Epistel buat kita minggu ini. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yang tertulis pada buku Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Kita baca secara responsor ya. Ia berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan dengar KOR. Kita akan dengarkan warta jemaat. Horas selamat hari Minggu. Warta Jemaat Minggu 15 September 2024. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu ke-16 setelah Trinitatis Ketritunggalan Allah dengan topik Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mazmur 116 ayat 1-9. Yang kedua, persembahan diakoni. Pada hari ini Minggu 15 September 2024 di ibadah pukul 7 dan pukul 9 kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakonia Huria. Persembahan amplop diakoni diserahkan saat bersalaman setelah ibadah selesai. Total dana program dan anggaran diakoni Rp 74 juta. Yang ketiga, perayaan kebangkitan Naposo Bulung. Pada hari ini Minggu 15 September 2024 di kebaktian pukul 7 bahasa Indonesia dan 9.30 bahasa Batak diadakan perayaan kebangkitan Naposo Bulung HKBP Mampang Prapatan. Setelah warta ini diberikan kesempatan kepada Ketua Naposo Bulung dan Ketua Perayaan Kebangkitan Naposo Bulung untuk menyampaikan kata sambutan, dilanjutkan dengan paduan suara Naposo Bulung dan doa syafaat. Yang keempat, baptisan kudus. Pada hari Minggu 22 September 2024 pukul 9.30 akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi orang tua yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus agar dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran melalui Sintua sektor masing-masing. Yang kelima, ibadah Minggu ekologi dan doa khusus. Pada hari Minggu 22 September 2024 di ibadah pukul 7 dan pukul 9.30 akan diadakan ibadah Minggu ekologi dan doa khusus permohonan pemeliharaan Tuhan atas semua pekerjaan benih yang kita tanam pada ibadah tabur benih. Yang keenam, pemeriksaan kembali data jemaat week 4. Pada minggu ini tanggal 15 September 2024, Sintua week 4 akan membagikan data jemaat untuk diperiksa kembali. Maka dihimbau bagi setiap anggota jemaat week 4 untuk mengambil data tersebut melalui Sintua. Yang ketujuh, jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. Yang kedelapan, Pertangyangan Week. Hari Selasa 17 September 2024 pukul 19.30 akan diadakan kegiatan Pertangyangan Week di Week 1 di tuan rumahi keluarga Casit H. Pandiangan Boru Pangaribuan di GSG. Week 3 di tuan rumahi keluarga S. Lumban Gaul Boru Pasaribu di Konsistori. Week 5 di tuan rumahi keluarga H. Pasaribu CST Boru Hutajulu. Keluarga H. Pangaribuan CST Boru Hutajulu di Curugan 96B Tanah Baru Depok. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat week 1, 3, dan 5. Yang kesembilan, ibadah Minggu Pariatif HKBP Mampang Perapatan.
pada hari Minggu 22 September 2024 pukul 17 WIB bertempat di Gereja KBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. Yang ke-10, kunjungan gerejawi SPH. Pada hari Jumat sampai Senin 20-23 September 2024, SPH Seksi Perempuan Huriah HKBP Mampang Perapatan akan mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Kuala Lumpur yang didampingi oleh Sintua Res Roberto Sinurat. Marilah kita doakan supaya terlaksana dengan baik. Yang ke-11, Basar Gotilon dan Tahun Oikumene Inklusif. Dalam rangka mendukung kegiatan dan Tahun Oikumene Inklusif akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk basar untuk setiap week dan kategorial. Marilah kita mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Tanggal 6 Oktober 2024 pelaksana UMKM dan 27 Oktober 2024 pelaksana UMKM. Simponi Lasni Roha. Dalam rangka penggalangan dana Panitia Pesta Gotilon dan Tahun Oikumene Inklusif HKBP Mampang Perapatan akan mengadakan Simponi Lasni Roha pada hari Jumat 4 Oktober 2024 pukul 19 WIB. Acara ini akan dimeriahkan oleh artis ibu kota antara lain Victor Huta Barat, Rani Simbolon, dan Dorman Manik. Diberitahukan kepada jemaat untuk berpartisipasi untuk mendukung acara tersebut dengan melakukan pembelian tiket. Adapun harga kategori tiket terlampir. Untuk reservasi dapat menghubungi PIC yang ada pada warta. 13. Pemakaian gedung serbaguna. Gedung serbaguna GSG dipergunakan untuk kegiatan di Gereja KBP Mampang Perapatan. Selain itu juga dapat digunakan untuk kegiatan umum sesuai dengan ketentuan. Adapun harga dan ketentuan dapat dilihat pada warta. Untuk informasi lebih lengkap ataupun pemesanan dapat menghubungi Majelis Perbendaharaan. Yang ke-14, PPD Expo HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Jumat 20 September 2024 pukul 9 sampai selesai, bertempat di Sopomar Pikir akan diadakan PPD Expo HKBP Distrik 8 DKI Jakarta 2024, yaitu pameran UMKM dan kuliner yang melibatkan jemaat HKBP dan denominasi. Marilah kita menghadirinya. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit, dapat dilihat pada warta. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. 16. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Persembahan, ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati.
kegiatan Naposo gereja kita. Kami juga memohon maaf apabila kami masih belum bisa menjadi harapan bagi orang tua yang kami cintai. Untuk itu kami meminta doa dan dukungan dari kita semua. Akhir kata, melalui Parahyangan Naposo Bulung tahun ini, kita tidak ingin hehe bangkit sesaat atau hanya melakukan kegiatan rutinitas. Parahyangan setiap tahun harus kita lakukan, kita harus bangkit dari dalam diri kita. Selamat berparahyangan, Tuhan Yesus memberkati kita. Horas. Shalom, selamat pagi. Horas Dihita Salutna. Yang saya hormati dan kasihi Amang Pendeta Resort Pendeta Robert Pandiangan, Inang Pendeta Suryani Sihite, Amang Inang Parhalado, Amang Inang orang tua kami, dan seluruh Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan, serta jemaat Tuhan yang hadir di ibadah pagi hari ini. Puji dan syukur kepada Tuhan Allah atas kebaikan dan kemurahan Tuhan sampai saat ini sehingga kita semua bisa dapat beribadah di gereja kita ini dengan keadaan sehat. Sebelumnya perkenalkan saya Milen Hutahayan selaku Ketua Parahyangan Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan tahun 2024. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk ada di posisi saat ini. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan syukur saya juga kepada gereja, pendeta, Amang Inang Parhalado, orang tua kami dan jemaat sekalian atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada kami Naposo Bulung di acara Parahyangan hari ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman pelayanan saya dan panitia Parahyangan tahun ini. Terima kasih banyak dan apresiasi setinggi-tingginya dari saya karena sudah mau memberikan hati, kerja keras, waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan materi untuk merencanakan dan mensukseskan acara kita bersama ini. Hari ini adalah perayaan puncak Pesta Kebangkitan Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan. Tema Parahyangan tahun ini adalah Glow, God's Love Overpowers World. Tuhan telah berbuat baik kepadamu dengan ayat yang terpilih yaitu dari Mazmur 116 ayat 1 dan 6 yang berisi, Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku lemah tetapi diselamatkannya aku. Dan untuk subtema yaitu Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Ia telah memelihara kita umatnya yang lemah. Sebab itu marilah Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan memberikan kasih sayang yang luas dan tulus kepada semua ciptaannya. Pada Parahyangan tahun ini telah kami laksanakan beberapa rangkaian acara, yaitu yang pertama ibadah pembukaan Parahyangan yang terlaksana pada Sabtu 20 Juli 2024 yang dipimpin oleh Inang Pendeta Suryani Sihite. Lalu yang kedua yaitu gotong royong menanam dan merawat tanaman yang berada di area perbatasan gereja dengan sekolah sumbangsi. Yang terlaksana pada Sabtu 17 Agustus 2024. Di kegiatan ini kami dibantu dan diarahkan oleh Amang Hasanuddin Brutu, Amang Lavender Sitorus, dan Amang Peris Purba. Yang ketiga, acara kebersamaan antar Naposo Bulung di Kebun Raya Bogor yang terlaksana pada Sabtu 31 Agustus 2024 dipimpin oleh Amang Pendeta Robert Pandiangan dan didampingi oleh Amang Casit Pandiangan serta Inang Pendeta Pandiangan Boru Purba. Dan di perayaan puncak ini, kami akan memberikan persembahan pujian sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan Allah. Amang Inang melalui perayaan kebangkitan Naposo Bulung hari ini, kami berdoa dan yakin dengan penyertaan Tuhan dan dukungan dari Amang Inang sekalian, Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan akan semakin berkembang. Amang Inang akhir kata, kami memohon maaf jika kami belum dapat memenuhi harapan gereja. Ajari dan dampingilah kami untuk melangkah ke depannya. Dan jika ada sikap perilaku kami yang kurang pantas dan menyakiti hati sesama, maafkanlah kami. Biarlah itu dapat menjadi koreksi bagi kami untuk saling membenahi diri dalam melayani Tuhan di gereja kita ini. Kiranya melalui Parahyangan Naposo Bulung ini, api semangat persekutuan terus terjaga menyala sehingga kita terpelihara
dan semakin giat dalam melayani Tuhan. Inilah kami, Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan, selamat merayakan kebangkitan Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan. Tuhan memberkati. Horas. Horas.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan hingga detik ini. Kami boleh berkumpul bersama dengan jemaat yang Engkau cintai, berkumpul bersama untuk mendengarkan firman dan bercerita dengan Engkau. Tuhan, hari ini Parheheon Naposobulung HKBP Mampang, kiranya Tuhan lancarkan acara dari awal sampai selesai. Berkati Naposo ini menjadi garam dan terang, bertumbuh dan berfirman untuk tetap memilih dan mengikut Engkau. Kiranya kami seia sekata untuk terus bersama-sama setia melayani Tuhan. Kami berdoa untuk Amang Pendeta dan Parhalado, begitu juga dengan jemaat-Mu, berikan kesehatan dan berkat yang berlimpah dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya senantiasa tangan Tuhan yang turut serta menjaga setiap langkah mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini beserta pemimpin dan seluruh isinya. Kiranya Tuhan yang memelihara dengan kasih dan Tuhan berikan kebijaksanaan kepada setiap orang. Kami berdoa agar negara ini Tuhan penuhi dengan anugerah dan menjadi negara yang terberkati. Tuhan, untuk jemaat yang saat ini belum boleh berkumpul bersama-sama dengan kami, kiranya Tuhan membukakan pintu hati agar hari berikutnya mereka dengan penuh sukacita datang dan ikut serta berkumpul dengan kami di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga dengan mereka yang kini dalam keadaan kurang sehat, kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka melalui obat dan tangan-tangan dokter yang merawat mereka. Untuk mereka berulang tahun di bulan ini Tuhan, terima kasih Tuhan atas 1 tahun yang penuh dengan kebahagiaan dalam hidup yang mereka terima. Tuhan jaga dan Tuhan berkati mereka. Terakhir untuk dosa yang kami lakukan Tuhan, yang menyakiti orang terkasih dan terlebih menyakiti hati-Mu, kami memohon ampun di hadapan-Mu. Tuhan hapus segala dosa dan perbuatan kami yang kurang berkenan, agar tidak menjadi penghalang untuk kami menerima berkat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal hingga selamanya. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 707 ayat 1-3, kekuatan dalam pencobaan. Diberikan Tuhan pada
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita. Nats khotbah di hari Minggu yang baru ini tertulis di Mazmur 116 ayat 1 sampai ayat 9. Mazmur 116 ayat 1 sampai 9 saya akan membacakan untuk kita semua. Terluput dari belenggu maut, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Demikian nats khotbah. Amang inang dan semua naposo bulung secara khusus hari ini merayakan kebangkitan naposo bulung. Selamat merayakan kebangkitan naposo bulung untuk semua naposo bulung. Jadi waktu naposo bulung bernyanyi kur tadi di sini, saya langsung teringat ketika masa-masa naposo bulung. Jadi biasanya kita kalau pesta parheon itu ada keakraban, semakin intim ya kan, semakin intim, bisa meluangkan waktu, karena yang namanya parheon itu ada kegiatan jauh dari rumah, otomatis kita sekolah, kita bagi waktu ke gereja, kita bagi waktu di rumah. Jadi meningkatlah kualitas pembagian waktu disiplin. Meningkat juga kegairahan kita untuk bertemu dengan teman, dan tanpa kita sadari juga melalui kebersamaan sering terjadi yang namanya jatuh cinta. Jadi pesta parheon naposo bulung adalah jadinya wadah mencari rokap atau jodoh. Memang sangat menyenangkan yang namanya pesta parheon ini, dan sangat menyenangkan kalau naposo bulung kita masuk ke wadah naposo bulung. Jadi hamu amang dot inang yang anak-anak kita yang belum masuk ke naposo bulung, marilah kita suruh anak-anak kita, karena otomatis ada yang berkembang dan ada yang bertumbuh. Yang berkembang adalah kemampuan mengatur waktu, berbagi waktu, dan juga kemampuan berinteraksi dengan teman. Jadi banyak sekali kelebihan ketika seorang naposo itu masuk ke wadah. Ada juga semakin tahu saling membantu sesuai dengan motto naposo bulung kan 3M. Masih tangyangan, masih haposan, marsiurupan. Masih tangyangan, saling mendoakan. Kalau naposo bulung sudah saling mendoakan, berarti tingkat keegoisannya sudah menurun. Masih haposan, saling dipercaya, saling mempercayai, dipercayai dan mempercayai. Kalau sudah masuk ke naposo, sudah belajar untuk dipercayakan dan mempercayai, setia. Nggak lari-lari lagi dia. Kemudian juga yang satu lagi yaitu marsiurupan, saling tolong menolong. Jadi ini juga kan mengikis keegoisan. Sekarang yang dihadapi naposo itu kan memang degradasi, kemerosotan, saling menolong, karena ancaman saat ini kan egoisnya tinggi. Jadi ketika kita masuk ke sebuah wadah,
secara khusus Naposo Bulung, tadi Ketua Naposo Bulung sudah mengajak dan menghimbau orang tua dan minta kalau masih ada amang inang di rumah kita Naposo, ajaklah, suruhlah mereka ke persekutuan Naposo. Nanti kita bisa saling menguatkan begitu. Jadi amang dan inang himbauan inilah juga dari gereja. Kalau masih ada Naposo, masih banyak ini ya kan? Masih banyak Naposo. Mungkin nanti ketua Naposo harus semakin mendekati orang tua ini. Siapa tahu anak-anaknya segar. Amang dan inang, nats ini adalah nyanyian syukur dari pemazmur ketika dia mengalami keselamatan dari lilitan maut. Jadi dalam kehidupannya dia menghadapi ancaman dan bahkan juga dikatakan seperti maut. Artinya dia sudah melihat akhir kehidupannya, ini nanti akhirnya saya kepada maut, kematian begitu. Jadi yang namanya orang menantikan kematian itu kan galau. Amang dan inang mungkin pernah melihat seseorang yang sudah diambang maut di rumah sakit, bisa saja keluarga kita yang kita harap-harap cemas, ini nanti bagaimana ini, tapi kita juga nggak tahu perasaan yang sedang menghadapi maut ini. Mungkin dia juga agak berat untuk berpisah, mungkin juga dia agak berat juga untuk meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, atau dia masih ingin bertahan karena memiliki cita-cita. Yang namanya diambang maut itu ada tekanan, ada ketidakmampuan, ada kelemahan, tidak tenang, gusar. Dia merasakan kedukaan yang dalam. Dan digambarkan dalam nats ini bahwa pemazmur menghadapinya. Tapi amang dan inang, dia mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Jadi ungkapan syukurnya pertama dia awali dengan aku mengasihi Tuhan. Kata kalimat aku mengasihi Tuhan bukan berawal dari hal-hal yang tenang, dari hal-hal yang menyenangkan. Justru karena sudah melewati pergumulan yang sangat berat. Amang dan inang pasti pernah mengasihi. Naposo juga pasti pernah mengasihi atau mencintai. Kalau seorang perempuan menyayangi, mencintai atau mengasihi seorang laki-laki, biasanya karena dilihat kelebihannya, kelebihan tampangnya ganteng, tampangnya cool. Kan anak-anak muda suka dengan laki-laki cool begitu, anak-anak cool. Ya, kemudian yang dilihat adalah juga ada enggak kantongnya. Jangan pula kantongnya, dompetnya tebal, tapi isinya semua kartu nama orang. Jadi kartu nama orang, atau kartu Indomaret, Ceklinko, atau juga kartu kereta api. Jangan pula seperti itu. Jadi yang dilihatnya adalah tebal enggak kantongnya. Ada juga yang melihat amang dan inang, dia langsung dia bawa mobil apa ya? Atau sekarang kan Naposo bukan kita ya kan, ada Naposo yang mengutamakan gaya. Itu sebabnya pernah ada bilang seperti ini, Naposo sekarang ini, anak muda sekarang ini gajinya 4 juta, makannya di restoran dengan biaya 1 juta katanya, begitu. Jadi karena apa? Jual kemewahan. Itu sebabnya kan sekarang banyak orang yang flexing, yang menunjukkan kekayaan tapi bukan milik pribadi, justru milik orang lain. Ada makanya dikatakan seperti ini. Ada toko sekarang ini di Indonesia yang khusus untuk meminjamkan barang-barang mewah, termasuk katanya jam Rolex lah atau tas-tas Hermes lah, itu dengan biaya mahal. Tujuannya apa? Flexing, untuk menunjukkan bahwa ini aku ada. Jadi orang sering dilihat, Naposo sering melihat keberadaan seseorang dari apa yang dia pakai. Jadi aku mengasihi, aku mencintaimu bukan karena sudah melewati beratnya kehidupan, tetapi melihat wah dia tenang-tenang saja, dia enak-enak saja, begitu. Itu sebabnya amang dan inang kenapa sekarang banyak rumah tangga yang pernikahan muda tiba-tiba mereka cerai karena katanya kau tidak seperti dulu lagi, sudah berbeda kau. Padahal yang namanya berumah tangga itu tidak cukup hanya sekedar jatuh cinta. Yang penting adalah bangun cinta. Jatuh cinta itu berasal dari ketika kita melihat seseorang, wah dia cantik, dia memiliki kelebihan, dia bisa ini. Tapi bangun cinta adalah saat seseorang melihat pasangannya itu sakit,
melihat pasangannya itu kekurangan, melihat pasangannya itu tidak seperti yang diharapkan, dia justru berani membangun cinta, semakin hari semakin cinta. Itu namanya bangun cinta di dalam kehidupan kita. Mengapa istri tertarik kepada suami atau suami tertarik kepada istri? Dibilangnya begini, oh lembut dia katanya. Waktu pacaran lembut, diriran dalam rumah tangga, terus bernyanyi-nyanyi mulai pagi sampai malam. Terus marah-marah, tele-tele kan. Itulah dibilang, oh dia lembut. Saya sangat susah mencari perempuan seperti dia. Dari antara perempuan yang saya kenal, hanya dia yang paling lembut. Belum tahu dia aslinya. Begitu dia. Jadi itulah kita melihat mengasihi seseorang karena apa dari luarnya. Tapi nas ini mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Mengapa dia mengasihi Tuhan? Karena Tuhan telah meluputkan dia di dalam kedukaan, di dalam katanya terlilit maut. Kalau katanya yang namanya terlilit itu kan enggak sekali tali, enggak satu tali, tapi dari atas sampai bawah dikekang dia. Hidup yang paling menderita adalah orang yang terkekang. Mengapa seorang anak mau berontak lari dari rumah, lari dari orang tua, lari dari keluarga? Karena dia merasa terkekang. Jadi orang yang terkekang ini, dia kehilangan kebebasan, tidak mampu berbuat apapun. Akhirnya dia kan meronta. Kalau dalam nas ini diberitakan bahwa pemazmur itu sedang berada di dalam lilitan maut. Berarti dekat dengan kematian. Kenapa? Ini ancaman. Ada ancaman dari orang-orang yang tidak menyayangi dia. Dia 3 dikatakan, tali-tali maut telah meliliti aku. Bukan itu saja, kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Jadi benar-benar yang dilihatnya adalah ini kematian. Dia gentar, takut, dia gusar. Apa yang akan terjadi? Ternyata Amang dan Inang saat dia merasakan kelemahan itu, dia tahu cara terbaik untuk mengatasi kegentaran ini adalah aku berseru kepada Tuhan. Di dalam topik minggu ini, Tuhan telah berbuat baik bagimu. Jadi di sini pemazmur mengatakan, aku mengasihi Allah di dalam kelemahan, di dalam sebuah komitmen. Jadi kata aku mengasihi ini adalah komitmen dia. Ini adalah prinsip dia yang tidak tergeser oleh apapun. Karena sudah teruji bagaimana Allah mengasihi dia, bagaimana Allah menuntun dia di dalam perjalanan kehidupannya. Amang dan Inang melalui nats ini ada beberapa hal yang mau diberitakan kepada kita. Ketika pemazmur mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Mengapa? Yang pertama adalah ia menyendengkan telinganya padaku. Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Di ayat 1 juga, ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Amang dan Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang paling menyenangkan adalah ketika ada yang mau mendengarkan kita, apalagi saat kita lemah. Yang paling melapangkan dada adalah ketika ada orang memberikan waktu, memberikan diri, mau mendengar curhat kita. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya langsung kepikiran seperti ini, Amang dan Inang. Kalau orang curhat di Facebook, kalau orang berusaha memviralkan sesuatu, kalau orang ada yang mau, kalau ada satu orang yang berani melawan satu marga melalui konten di medsos, jangan-jangan itu karena tidak ada yang mau mendengar dia. Saya tidak tahu pengalaman Naposo. Kalau kalian curhat di medsos, apakah karena kalian memang ingin orang tahu atau memang karena kalian tidak ada yang mendengar? Atau ibu-ibu, kadang kan kalau ibu-ibu ini berantemnya sama suami, viralnya ke semua orang, iya kan? Lagi berantem katanya kan, semoga duka cita ini cepat berlalu, katanya pula ya kan. Padahal besoknya sudah gandengan tangan dia, padahal kesakitan ini sudah terekspos ke semua orang, begitu. Jadi kan dikatakan aku mengasihi Tuhan karena ia
menyendengkan, membuka telinga kepadaku. Jadi memang saat yang terbaik itu dan tindakan yang terbaik adalah saat kita jatuh untuk membangunkan kita adalah lari kepada Tuhan. Saat orang tidak mau mendengarkan kita, kan justru kan Amang dan Inang sadar tidak sadar kita ya, kalau curhat orang ke kita, justru kita menambahi masalah, lebih banyak kita mencurhati dia lagi. Begitu. Misalnya di sekolah anak ada curhat, uang sekolah dana kok naik terus teh. Padahal anakku nanti mau kuliah lagi. Peter datang kawan yang bestinya pula ini, langsung dia bilang, Eda kau masih seperti itu. Langsung dibuat lagi curhatannya lebih panjang dan lebih membuat hati meringis. Akhirnya apa? Ya udah tinggal tidak selesai masalah. Tapi justru di sini pemazmur mengatakan, ia mendengarkan seruanku, ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka Amang dan Inang, mengapa pemazmur di sini mengasihi Allah? Adalah karena Tuhan mau mendengar. Maka nats ini menyuarakan kepada kita, selelah-lelahnya apa kita, sebesar-besar apa masalah kita, sejatuh-jatuhnya kita ketika tidak ada orang yang mau mendengar, satu-satunya pendengar terbaik dalam kehidupan kita yang menenangkan jiwa kita adalah Tuhan. Kalau kita curhat di Facebook, tahun depan itu akan muncul walau masalah kita selesai. Tahun berikutnya juga akan muncul dengan status walau kita sudah semakin tua dimunculkan, karena katanya Amang dan Inang, jejak digital tidak bisa dihapus. Maka cara terbaik adalah curhat atau bercerita kepada Tuhan. Di Mazmur 34 ayat 18, Allah akan mendengarkan orang yang mau berseru minta tolong kepada Tuhan. Yang kedua, melalui nats ini, mengapa pemazmur itu mengatakan aku mengasihi Tuhan? Karena Tuhan memelihara, Tuhan menjaga hidup orang-orang sederhana dan lemah. Jadi orang sederhana di sini Amang Inang yang digambarkan adalah bukan masalah pakaian, tetapi orang sederhana di dalam tafsirannya dikatakan adalah orang muda yang belum memiliki pengalaman dan belum mampu mengatasi masalah. Jadi dia belum berpengalaman. Artinya orang yang tidak menonjolkan keegoannya, tidak sombong. Siapakah orang yang bisa mengasihi Tuhan? Adalah orang-orang yang sederhana dan lemah, yaitu orang-orang yang tidak sombong. Jangan-jangan Amang dan Inang, mengapa kita tidak pernah clear dengan masalah kita? Mengapa kita tidak bisa nyaman ketika bertemu dengan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, tetapi jiwa kita atau hati kita tidak tenang? Jangan-jangan kita datang dengan kesombongan kita kepada Tuhan, dengan mendaftarkan semua kelebihan-kelebihan kita atau mendaftarkan perbuatan-perbuatan kita kepada Tuhan. HP Tuhan ngahulah sonon. Padahal Tuhan aku sudah melakukan ini. Padahal Tuhan aku sudah baik. Padahal aku Tuhan sudah ke gereja. Padahal Tuhan aku sudah mulai pagi aku berdoa sampai 6 kali. Kecenderungan kita adalah mendaftarkan kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan kita. Akhirnya ketika kita datang ke hadapan Tuhan, jiwa kita tidak tenang. Dikatakan Tuhan memelihara. Kalau memelihara itu berarti tidak sekali, terus menerus. Tuhan memelihara hidup orang-orang sederhana, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tidak menyalahkan orang lain. Kecenderungan kita saat ini adalah lebih sering melihat, menyalahkan orang lain, melihat kekurangan orang lain. Maka ketika datang kepada Tuhan, jangan datang dengan kelebihan dan keunggulan kita. Datanglah sebagai orang-orang berdosa yang membutuhkan topangan Tuhan dan yang membutuhkan pengawalan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, melalui nats ini, aku mengasihi Tuhan, ini pemazmur mengatakan mengapa? Karena ketika dekat dengan Tuhan, jiwaku tenang. Di Mazmur 62 di ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku.
Hanya Dia gunung batuku, tempat perlindunganku, dan aku akan tetap tinggal bersamanya selama-lamanya. Lagu Kidung Jemaat nomor 410. Tenanglah kini hatiku, itu diciptakan bukan saat tenang. Justru itu diciptakan dan dibawakan oleh seorang pendeta ketika jemaatnya sedang berada di dalam peperangan, artinya menghadapi peperangan. Jadi untuk memfokuskan jemaat ini bukan kepada masalah tetapi kepada Tuhan, dia gubah, dia ciptakan lagu ini dan mengajak jemaatnya menyanyikan, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Jadi ketenangan itu bukan berasal dari suasana yang damai, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada pemberontakan, tidak ada kekacauan. Justru ketenangan itu bisa teruji. Ketenangan itu bisa muncul dari situasi sulit karena hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maka kita diajak pada saat ini, Amang dan Inang, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun, kita diajak untuk lebih berharap bersandar pada Tuhan. Jadi bersandar pada Tuhan. Saat ini kalau kita punya masalah, biasanya ibu-ibu itu kalau punya masalah, selain curhat di medsos, apa yang dia lakukan? Langsung malas kan? Malas bekerja, akhirnya masuk ke kamar, pakai selimut atau bed cover, pasang AC sedingin-dinginnya, tidak keluar. Kalaupun sudah lapar, paling dia makan Indomie. Atau juga mungkin kalau sudah sangat marah sekali, yang di dekat-dekatnya pun dia akan tendang atau dia akan pasang muka kerucut, bentuk kerucut, bukan lagi muka lingkaran, bukan lagi muka yang bulat, tetapi sudah kerucut bersegi-segi di mana-mana. Karena apa? Sudah kesal. Kayaknya kerucut ini kalau boleh menanduk yang bersalah, ya kan. Kalau Amata yang agak terlambat pulang, padahal sudah dimasak makanan enak, dia kan langsung pasang, dari mana? Anak tamisi gitu pula, ya kan. Ya mulailah pasang wajah tidak nyaman lagi. Anak pun ditanya ibunya, dari mana, kenapa pulang lama? Mama ini mau tahu aja. Langsung sudah pikir mamanya kan, sudah capek-capek ini masak, mempersiapkan untuk mengelola ini kan nggak cukup sejam. Kadang ibu-ibu ini masaknya sejam, merancangnya 2 jam, kan begitu. Jadi Naposo hargai masakan mamanya. Masaknya cuma 1 jam, merancangnya mulai pagi loh. Baru bangun, masakan hari ini apa ya? Oh, ke pasar dulu, beli ini. Tiba-tiba setelah capek-capek masak dan merancang, disuguhi anaknya makan, katanya, baru makan seblak aku, katanya. Seblak pula itu kan, sama beli cilok, siomay. Padahal, ini bagaimana anak-anak. Padahal ibu-ibu ini sudah mempersiapkan yang terbaik. Kan mama ini kan dokter juga, ini perawat. Walaupun tidak duduk di bangku kuliah, tapi semua dijaganya. Jangan pakai pensil lah ya. Jangan pakai gula lah ya, biar jangan kegemukan, begitu kan. Jangan pakai pensil, makanan rumahan dikelola. Tiba-tiba di luar harganya memang gak seberapa kan. Tapi kan sudah pakai pensil lah, pakai perasa lah. Enak pula bagi anak-anak kan. Enak banget katanya. Padahal orang tua sudah berjuang bagaimana ini mempersiapkan ini begitu enaknya. Jadi Amang dan Inang dikatakan ketenangan jiwa ini berasal dari Tuhan. Jadi saat kacau pun, cingot tamu Inang, kan kita udah paling kurang berjuang. Unang pola dipasang muka kerucut, ya kan? Nggak usah pasang muka kerucut atau muka lesu kalau makanan kita tidak dimakan. Tapi diajari juga sih ya. Anak-anak juga harus diajari. Jadi apalagi Naposo pesta pareheon, katanya tadi kan hehe say hehe ma gitu kan. Jadi jangan hanya nyanyinya yang hehe, semangatnya juga hehe. Itu semangatnya hehe. Hari Minggu kita minggu ekologi. Jadi bukti dari pesta pareheon Naposo ini, maka kita semua ya harus garda terdepan. Jangan menunggu-nunggu Pak Tejo dan Pak Darmo membuang sampah kita lah ya. Begitu kan? Ayolah kita cintai lingkungan kita, bah. Ini sudah mulai ini bunga-bunga yang berseri-seri. Ini berarti Naposonya berseri-seri semua. Ada enggak muka dirundung ini? Enggak ada ya. Ada muka yang ditekan, misalnya si Milen menekan. Kita malam Minggu harus skor katanya. Jadi
nggak sejahtera ke gereja, ada kalian nggak sejahtera? Enggak ya? Semoga ya kan, ini perlu tekanan, si Pia lagi ketuanya kan, yang si Milen menekan kalian, si Pia menekan si Milen, gimana ini? Nah poso ini kan begitu, jadi kerjasama lah, jangan ada muka yang tertekan, seperti nat sini, tenanglah jiwaku, hanya di saat tenang, kita mampu mengasihi kan, hidup dong, mulut setenang kita paham mengasihi, kalau hati kita hancur, nah kalau na poso ini lagi putus cinta, mana mampu kalian tenang berhadapan dengan masalah, ya kan? Di kerja juga begitu, hehelah, garda terdepan. Sekarang dikatakan bukan hanya degradasi moral, tapi degradasi apa? Etika. Di garda terdepan lah untuk etika. Kalau ketemu, tapi jangan pula panggil kalian semua yang tua opung, ya kan? Yang muda semua namboru dan nantulang. Belajar juga lah ya kan, amang si tua purba itu untuk perguru malua dia bagian Batak. Nah pelan-pelan lah toh. Kalau mengajar amang ini remaja dengarkan. Jadi garda terdepan lah, moralnya juga oke, etikanya juga tapi jangan pula di etika, di moral, di semangat hidup juga harus bangkit di semangat hidup. Jangan gampang putus asa. Mari belajar dari pemazmur hari ini. Katanya ketika punya masalah, ketika terlilit maut, ketika hampir-hampir mati, ketika hampir-hampir tidak ada pertolongan, berserulah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan menyendengkan telinganya. Yang terakhir Amang dan Inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa pemazmur mengasihi Tuhan? Karena Tuhan meluputkan dari maut. Musuh yang terbesar yang kita hadapi adalah maut, kematian. Tapi justru Allah datang melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus meluputkan kita dari maut, dari tekanan yang membuat kita tidak bisa berkembang. Yesus adalah anak Allah yang diberikan kepada kita untuk membebaskan kita dari dosa, dari maut. Bukan hanya dari maut, dari kehidupan, dari pergumulan, dari masalah yang kita hadapi setiap hari. Maka marilah kita tetap merasakan Tuhan itu tetap berbuat baik bagi kita hari ini sampai selama-lamanya. Maka apa yang kita lakukan? Mari semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya, mencintai doa. Karena dengan cara demikianlah kita berjumpa dengan Allah. Tuhan menguatkan kita menghadapi berbagai kegiatan masalah yang akan kita hadapi setiap hari. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar di dalam ibadah ini. Tuhan menguatkan kami dalam menghadapi pergumulan dan persoalan kami. Banyak hal Tuhan yang harus kami hadapi, sukacita, duka cita, lilitan maut yaitu masalah. Tapi ajar kami mengasihi Tuhan supaya kami kuat menghadapi tekanan. Kami tetap punya prinsip, punya komitmen bahwa satu-satunya juru selamat kami adalah Tuhan. Berkatilah semua jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, dalam masalah yang mereka hadapi, dalam rumah tangga. Kami juga serahkan kepadamu jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam minggu ini. Biarlah sukacita dari Tuhan menguatkan mereka menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada mereka. Ajar mereka bersyukur dan tetap bergantung pada Tuhan. Kami juga bawakan kepadamu yaitu jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan di dalam minggu ini. Biarlah cinta kasih Tuhan semakin menguatkan mereka untuk menjalani rumah tangga mereka. Kami juga bawakan kepadamu Tuhan yaitu semua jemaat-Mu yang sakit, yang harus dirawat di rumah sakit dan juga rawat di rumah. Tuhanlah yang menguatkan semangat mereka, menguatkan iman mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Berkati juga obat dan makanan yang mereka makan supaya mereka memperoleh kesembuhan. Berkatilah semua Tuhan program yang berlangsung dalam satu minggu ini, termasuk juga pelayanan-pelayanan tengah minggu dan keberangkatan dari SPH yang akan melayani di Kuala Lumpur. Tuhan juga memberikan mereka kesehatan, berangkat dan pulang di dalam kesehatan, dan mereka menjadi berkat. HKBP Mampang menjadi berkat melalui persekutuan SPH. Tuhanlah yang menguatkan mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Kami juga bawakan kepadamu semua naposo
pada hari ini bersukacita dalam kebangkitan Naposo. Tuhanlah yang menguatkan mereka menjalani masa muda, bersukacita di dalam Tuhan, meniti karya cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu.